Allah berfirman surat Qaf ayat 31, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ala tariqatil Qur'an. Yukrinu jazaa'a man asa'a bithawabin man ahsana. Hunaka syada'idu wal alamu wa hadzan na'imu wal jinanu. Wa qawluhu ta'ala ghayra ba'id ta'kidun li kalimati uzlifat li'annaha bima'na uqturibat. Wal muradu biqurbil jannati minal muttaqin annahum laha wa hiya lahum. Allah berfirman surat Qaf ayat 31, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Ini merupakan metode dari Al-Quran yang selalu menyertakan cerita balasan bagi orang yang berbuat keburukan. Selalu disertai dengan cerita balasan bagi orang yang melakukan kebajikan. Al-Quran telah menceritakan siksaan-siksaan yang pedih. Lalu Al-Quran juga menceritakan surga dan nikmat-nikmat yang berada di dalamnya. Allah berfirman ghayra ba'id, pada tempat yang tidak jauh, untuk mengokohkan atau sebagai takkid dari lafal uzlifat. Uzlifat itu memiliki arti uqturibat. Keduanya memiliki makna dekat. Apa yang dimaksudkan dengannya? Surga itu dekat dari orang-orang yang bertakwa. Surga itu akan ditempati oleh mereka karena surga itu menjadi milik mereka. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Surga itu dekat kepada orang-orang yang bertakwa, pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Setelah disebutkan uzlifatil jannatu lil muttaqin, diperjelas dengan ucapan ghayra ba'id. Seakan surga itu hanya dirasakan oleh seseorang yang bertakwa ketika dia disentuh dengan kematian. Maka sangatlah dekat surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman surat Qaf ayat 32. Hadza ma tu'adun. Inilah yang dijanjikan kepadamu. Laqad amirtum ayyuhal muttaquna ala maw'udin minallahi. Wallahu munjizun wa'adahu. Fa ilaikum hadzal na'imul ladzi la yahudduhu wasfun wa la yablaghuhu aqlun. Hadza ma tu'adun. Inilah yang dijanjikan kepadamu. Yang dimaksudkan dengannya, wahai orang-orang yang bertakwa, kalian telah
beramal. Dan Allah berjanji akan membalas amal perbuatanmu. Dan Allah akan menepati janjinya. Maka kalian akan dimasukkan ke dalam surganya. Surga itu tidak dapat disifati. Dan surga tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Karena itu merupakan pahala anugerah yang dijanjikan oleh Allah kepada para hamba yang bertakwa, yang mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah berfirman, likulli awwabin hafiz, man khasyar rahmana bil ghaib. هذه الصفات الأربع علامات تدل على المتقين. Allah berfirman, likulli awwabin hafizin man khasyar rahmana bil ghaib. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wa jaa'a biqalbin munib, sedang dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Maksudnya keempat sifat ini bagi para hamba yang bertakwa. Empat sifat tersebut bagi hamba yang bertakwa, likulli awwabin. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang kembali kepada Allah. Yang kedua, hafiz. Hamba tersebut memelihara semua peraturan-peraturan berupa perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Man khasyar rahmana bil ghaib. Hamba yang takut kepada Tuhannya yang Maha Pemurah. Sedang dia tidak kelihatan olehnya. Dia percaya dengan al-mughayyabat yang telah ditetapkan oleh agama. Wa jaa'a biqalbin munib. Hamba tersebut datang dengan hati yang bertobat. Itulah sifat-sifat dari para hamba yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah dengan surga, serta surga itu dekat dengan dirinya. Nah, wajadna kalaman alladhi nusiba ila al-imam Ali ibn Abi Talib alaihi assalam. Wa qala alaihi assalam yasifu bihi man ittaqa wa atallaha biqalbin salim. Ata'a man yahdihi wa tajannaba man yurdihi wa asaba sabila salamati. Yabsuru man bassarahu wa ta'ata hadin amarahu.
wa badara ilal huda qabla an tughlaqa abwabuhu wa tuqta'a asbabuhu. Didapatkan keterangan dari Maulana Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau mensifati orang yang bertakwa, yaitu orang yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang. Orang yang bertakwa itu selalu mentaati orang yang memberi petunjuk kepada dirinya. Orang yang bertakwa itu selalu menjauhi kepada siapapun yang hendak menyesatkan dirinya. Orang yang bertakwa itu memilih jalan keselamatan. Dan dia selalu mawas. Perhatikan orang yang membimbingnya. Orang yang bertakwa itu selalu bergegas mengikuti petunjuk sebelum sebab terputus dan pintu-pintu tertutup. Bergegas mengikuti petunjuk, melakukan kebajikan sebelum kesempatan itu hilang. Itu salah satu dari sifat orang yang bertakwa sesuai dengan keterangan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Allah berfirman surat Qaf ayat 34 dan ayat 35, udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ay antum ayyuhal muttaquna fi jannatin la yanqati'u na'imuha wa la yad'anu muqimuha wa la yahramu khaliduha wa la yay'asu sakinuha wa lakum 'ala ad-dawami fawqa ma tashtahuna wa taktarihun. Allah berfirman, udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masuklah ke dalam surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan. Kekal di dalamnya. Lahum ma yasha'una wa ladaina mazid. Mereka di dalam surga memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan pada sisi kami ada tambahannya. Tidak pernah nikmat itu berkurang atau terputus. Maksudnya kalian wahai orang-orang yang bertakwa di dalam surga memperoleh nikmat-nikmat Allah yang tidak terputus. Dan kalian di dalam surga kekal selamanya. Tidak akan pernah disentuh oleh kelelahan sehingga menjadi tua. Dan penduduk surga selalu bersemangat. Tidak pernah putus asa. Karena surga dia bertambah sempurna sebagai manifestasi dari zat yang maha sempurna. Dan kalian dalam surga memperoleh apa saja yang kalian inginkan. Wa ba'du fa inna hadha at-tafawut al-ha'ila bainal jannati wan nar
yakshifu kashfan qati'an annadal bu'di wattafawuti baina darajatil muttaqina wal mujrimin wa annal farqa baina manazilihim 'inda Allah ta'ala tamaman kal farqi bainal jannati wan nar. Tentu didapatkan perbedaan yang sangat menyolok antara surga dan neraka. Begitu juga perbedaan yang sangat jauh kedudukan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Begitu juga berbeda tempat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perbedaan antara surga dan neraka. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.